Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Firdaus, NIM 1312200063 kelas R. Di sini saya akan membawakan materi tentang sumber hukum dan asas hukum. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, apabila dilanggar, akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Adapun macam-macam sumber hukum antara lain: 1. Undang-undang. Pengertian undang-undang dalam arti formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia bisa dibuat oleh DPR bekerjasama dengan pemerintah. Dalam arti material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum. Undang-undang sebagai regeling adalah peraturan hukum yang berlaku bagi umum. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan adalah syarat material, pemakaian yang tetap, syarat psikologis, bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. 3. Traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara. Traktat dalam perbuatannya ada dua prosedur. 1. Pembentukan melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian yang dianggap penting, seperti perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, perundingan dan penandatanganan dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang kurang penting. 4. Pendapat ahli hukum atau doktrin. Pengertian doktrin berasal dari bahasa Latin doctrina atau doktrin, artinya ajaran hukum. Pada zaman pertengahan, pendapat para ahli hukum menjadi sumber bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat ahli. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi. Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris, jurisprudensi dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Sedangkan di Indonesia, hakim juga bisa menggunakan jurisprudensi dalam memutus perkara. Pengertian nilai, asas, dan norma. Nilai adalah pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, atau dengan kata lain, jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum adalah rohnya norma hukum itu. Artinya, sebuah norma hukum yang tidak diturunkan dari suatu asas atau bahkan bertentangan dengan asas akan kehilangan kekuatannya. Dikatakan sebagai roh atau jiwanya norma hukum karena ia merupakan dasar logika lahirnya peraturan hukum, rasio logisnya norma hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukum, dan asas hukum harus dikembalikan ke asalnya, yaitu nilai. Dalam sebuah negara, nilai diturunkan dari falsafah atau ideologi negara. Indonesia memiliki nilai yang berfungsi sebagai grundnorm bagi tata hukum positif, yaitu Pancasila, dan asas-asas umum terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengertian asas hukum menurut Profesor Marwan Mas, SHMH, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret. Menurut Profesor van der Velden, asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukumnya, undang-undang tidak berlaku surut. Peraturan hukumnya, tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Pasal 1 ayat 1 KUHP.